Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, termasuk kesehatan mental yang seringkali luput dari perhatian. Sholawat beserta salam marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada zaman sekarang kita sering mendengar istilah mental health atau kesehatan mental. Banyak orang terlihat baik-baik saja secara fisik, tetapi batinnya gelisah, cemas, stres, bahkan putus asa. Islam sebagai agama yang sempurna sebenarnya setelah sejak lama membahas tentang kesehatan jiwa melalui konsep tazkiyatun nafs. Kata tazkiyah berarti membersihkan dan menyucikan, sedangkan nafs berarti jiwa. Maka tazkiyatun nafs adalah proses membersihkan jiwa dari penyakit-penyakit hati seperti iri, dengki, sombong, ria, cinta dunia berlebihan, serta menghiasinya dengan sifat sabar, syukur, ikhlas, dan bertawakal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Asy-Syams ayat 9-10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, yang artinya sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Ayat ini menegaskan bahwa keberuntungan sejati bukan hanya soal harta, jabatan, atau popularitas, melainkan keberhasilan dalam menyucikan jiwa. Orang yang jiwanya bersih akan lebih tenang, lebih kuat menghadapi ujian, dan lebih stabil secara emosional. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam perspektif Islam, gangguan mental seringkali berakar dari hati yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hati kosong dari zikir, ia mudah dipenuhi kecemasan. Ketika hati tidak yakin pada takdir Allah, ia mudah gelisah, padahal Allah telah memberikan solusi dalam firman-Nya, yaitu surah Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Zikir bukan sekadar ucapan di lisan, tetapi kesadaran penuh bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu bersama kita, mengatur hidup kita, dan tidak pernah menzolimi hamba-hambanya. Kesadaran inilah yang menjadi pondasi kesehatan mental seorang mukmin. Tazkiyatun nafs juga mengajarkan kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Banyak tekanan hidup muncul karena kita terlalu mengikuti keinginan duniawi. Kita membandingkan diri dengan orang lain, merasa kurang, dan akhirnya kita stres sendiri. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk melihat kepada orang yang lebih rendah dalam urusan agama, dalam urusan dunia, agar kita lebih bersyukur. Selain itu, tazkiyatun nafs melatih kita untuk bersabar dalam menghadapi segala ujian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya, Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini luar biasa dalam membangun kekuatan mental. Ketika kita yakin bahwa setiap ujian sudah diukur sesuai kemampuan kita, maka kita tidak mudah putus asa. Kita sadar bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kesehatan mental dalam perspektif tazkiyatun nafs juga menuntut kita untuk melakukan muhasabah dan introspeksi diri. Jiwa yang tidak pernah dievaluasi akan mudah dikuasai oleh sifat-sifat buruk.
Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab." Ini adalah prinsip penting dalam menjaga kebersihan jiwa. Kemudian salah satu dari jiwa yang sehat adalah jiwa yang ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-Fajr yang berbunyi, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Inilah puncak kesehatan mental dalam Islam, nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang tidak mudah goyah oleh pujian maupun hinaan, tidak hancur oleh kegagalan dan tidak sombong oleh keberhasilan. Namun perlu kita pahami, Islam tidak menafikan usaha lahiriah. Jika seseorang mengalami gangguan mental seperti depresi atau kecemasan yang serius, maka berobat dan berkonsultasi kepada ahli adalah bagian dari ikhtiar yang dianjurkan. Tazkiyatun nafs bukan berarti menolak bantuan medis, tetapi melengkapinya dengan penguatan spiritual. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan jiwa yang bersih dan hati yang tenang, sebagaimana doa yang diajarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulana, yang artinya, ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya dan sucikanlah ia, engkaulah sebaik-baik yang menyucikan, engkaulah pelindung dan penolongnya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.